Apa? Mari kita belajar bersama-sama. Kuasa yang kita punya itu Tuhan mau gunakan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita akan masuk satu poin. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan itu kita mau lihat dalam Matius 4. Boleh ayatnya ditampilkan? Matius 4. Oke. Judulnya adalah Yesus dicobai di padang gurun. Kuasa untuk apa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada anak-anaknya? Nah, kita mau lihat ini peristiwa tentang Yesus saat dicobai oleh iblis di padang gurun. Sebelumnya ayatnya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Nah, di sini Yesus adalah manusia 100%. Ya. Pribadi kemanusiaan Yesus itu 100% pada saat dia ada di bumi. Dia merasakan lapar, dia merasakan bisa saja ya kan ngantuk, ya kan seperti manusia pada umumnya. Tapi satu, ya kan, ada teladan Yesus yang harus kita terus lihat di sini. Kita akan lihat di ayat yang ke-16, Matius 3 ayat 16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Agak sedikit berbeda, saya punya terjemahan terbaru ya, jadi agak berbeda dengan yang di situ tapi sama ya. Saat Yesus dibaptis, keluar dari air, maka Roh Kudus, Roh Allah turun seperti burung merpati. Artinya Yesus juga dipenuhi oleh Roh Allah. Saat menjadi manusia 100%, ada Roh Allah yang memenuhi Yesus. Dan perhatikan, saat orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada perbedaan. Kita perhatikan ayat yang ke-17. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan berkenan kepadanya. Makanya Tuhan beri kuasa. Kuasa itu gak main-main. Kuasa itu gak ecek-ecek, gak biasa. Tapi kuasa itu sebuah otoritas yang ajaib. Karena ini berasal dari Allah. Jadi dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kita katakan bersama-sama, aku berkenan di hadapan Tuhan. Dengan yakin, aku berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi aku berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau dituduh dengan masa lalu. Jangan mau dituduh dengan hal-hal yang membuat kita semakin lemah, makin menurun imannya. Tapi biarlah kita tahu bahwa aku dikenan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ceritanya. Di sini ceritanya adalah ayat yang ke-1 pasal yang ke-4. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ternyata waktu setelah dipenuhi Roh Kudus, Yesus dibawa ke padang gurun. Dan apa yang terjadi di padang gurun? Dicobai iblis. Jadi yang mencobai itu iblis. Tuhan tidak mencobai. Sepakat? Ya. Jadi kalau ada tantangan-tantangan kita bukan berasal daripada Tuhan. Iblis yang mencoba untuk kita mulai tawar hati. Mulai gak percaya kalau kita punya kuasa. Ya. Nah, tapi cerita ini nanti di rumah bisa dibaca kembali ya.
saya ceritakan saja di sini. Di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan bahwa Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, dia dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Bapak Ibu pasti udah tahu apa aja sih perkataan-perkataan si iblis ini kepada Yesus. Ya. Yang pertama apa? Kalau kau Tuhan, jadikan batu jadi roti. Kenapa itu? Ternyata manusia itu, ya kan terdiri dari daging, yang kelihatan nih daging nih. Kebutuhannya apa? Makan. Bapak-bapak, waktu istri bilang, mana uang belanja? Ya kan, mulai, ya kan. Ini datang pencobaan, ya kan. Kurang, kan sudah kurang. Mulai, ya kan, wah, ya kan ada tekanan sedikit, ya kan. Terus akhirnya bikin apa aja, emang ini apa aja, beli apa aja. Wah, istri nggak kalah ya kan. Beras, ini semua harganya dikasih tahu. Kalau di total, ya kan, nah sekian. Sedangkan yang kau berikan sekian, kurang, ya kan. Bahkan kurangnya kurang banget. Terus gimana sekarang kok tetap masih bisa gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Sekalipun memang benar harganya segitu. Tapi ini menunjukkan sebenarnya istri-istri itu bijaksana. Ya, sekalipun bilang kurang, padahal bisa juga makan. Ya kan, itu hebat. Pokoknya anak-anak Tuhan itu ya kan luar biasa. Ya, makin lagi kalau dengar firman, oh ternyata aku punya kuasa, pakai lagi. Aktifkan kembali kuasa yang kita punya. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia manusia 100%. Ya. Tapi ada roh Allah pada dirinya. Ada perkataan Yesus Allah yang berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Perkataan yang membangun imannya untuk menghadapi sesuatu. Menghadapi tantangan. Jadi kuasa yang Tuhan berikan itu yang pertama berguna untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin. Jadi kuasa Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi bahwa kita dipenuhi Roh Kudus dan punya kuasa itu berguna untuk mengalahkan tipu daya iblis. Oke. Jadi kalau iblis mulai berkata-kata ini tentang jasmani, kekurangan, ya kan? Katakan, ku pakai kuasa, aku berkecukupan, aku berkelebihan. Amin. Kemudian ada lagi, kalau kau apa di sini? Lalu iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Lain. Iblis ingin mencobai, membuat kita ya merasa menunjukkan kuasa, kemampuan kita. Tapi kalau iblis yang berkata-kata, ngapain kita dengerin? Ya, iblis itu bukan pribadi yang harus kita dengarkan. Amin. Kuasa kita tunjukkan untuk menghancurkan iblis. Dan yang terakhir, Yesus memakai kuasanya. Enyahlah kau iblis. Artinya apa? Pakai kuasa kita untuk mengalahkan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, berkeliling terhadap orang-orang percaya dan siap ingin memangsanya. Tapi kita punya kuasa. Kita bisa bilang, enyahlah kau iblis. Amin. Itu yang pertama, kuasa untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2. Kembali ke Kisah Para Rasul 2. Satu pribadi tadi yaitu Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Allah,
dan dia memakai kuasanya dengan mengalahkan tipu muslihat. Ada satu pribadi lagi, anak Tuhan yang bernama Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dikatakan Petrus di ayatnya yang ke-14 ini, saat dia dipenuhi oleh Roh Allah, saat Roh Kudus tercurah, hari Pentakosta, murid-murid Yesus 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus, termasuk Petrus, dia bangkit untuk memberitakan kabar keselamatan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, itu ciri-cirinya adalah dia bangkit untuk memberitakan kabar sukacita. Petrus di sini, lalu Petrus bangkit berdiri. Kenapa? Jadi pada saat pencurahan Roh Kudus, ya, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang pada berbahasa lidah. Berbahasa yang baru. Dan pada saat orang-orang murid-murid Kristus ini berkumpul, ada juga orang-orang yang lain yang ada di Yerusalem situ. Dan orang-orang yang lain itu melihat, mendengar, ini kenapa murid-murid Yesus ini berbahasa-bahasa baru, sedangkan mereka bukan dari daerah itu. Sehingga orang-orang yang di luar dari Yerusalem, itu biasa mereka beribadah ke Yerusalem. Sehingga waktu mereka melihat murid-murid Yesus, pada saat mereka berbahasa yang baru, mereka mulai terheran-heran. Ada bahasa-bahasa baru, ada bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Padahal murid-murid Yesus bukan berasal dari daerah mereka. Di sini menunjukkan bahwa ada kuasa yang baru yang orang-orang gak pernah lihat. Bahkan murid Yesus juga gak pernah merasakan itu. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka mereka mendapatkan bahasa-bahasa baru. Mereka ada sesuatu yang baru dalam dirinya yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita pun demikian. Saat Roh Kudus ada pada kita, maka sesungguhnya orang-orang di sekeliling kita, mereka akan melihat ada sesuatu yang baru yang ada pada kita. Ada bahasa-bahasa yang baru, ada perbuatan-perbuatan yang baru. Dan di sini Petrus setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa yang baru. Dan saat melihat orang-orang yang tadi ngelihat itu, ada yang terkagum, ada juga yang mengejek. Itu kenapa tuh? Ya kan? Dikiranya itu mabuk. Ya kan? Itu ngelantur itu ngomongnya. Karena bahasa yang baru. Tetapi Petrus bangkit dan memberitahu kebenarannya. Mereka bukan mabuk. Tapi mereka itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Maka percayalah kau kepada Yesus Kristus supaya kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Sekali khotbah, sekali memberitakan Injil, sekali memberitakan Kristus, 3.000 orang bertobat. Hari itu juga bahkan orang-orang itu meminta dirinya untuk dibaptis. Ayat yang ke-41, 41, Kisah Para Rasul 2. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan Petrus dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi saat orang dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka ada sesuatu yang berbeda. Ada kuasa Tuhan yang diterima, kemudian kuasa itu bisa membangkitkan iman orang. Amin. Jadi waktu kita dipenuhi kuasa, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa saya dipenuhi Roh Kudus, saya punya kuasa, perkatakan firman, maka itu akan membangkitkan orang. Bahkan Petrus pun juga jadi pemberani. Memang sebenarnya Petrus ini orang yang pemberani, tapi kadang gak pakai mikir, asal berani aja, ya kan? Si Petrus ini tipenya begitu, bukan pendiam. Tetapi Petrus karakternya adalah aktif, ya kan? Nah, yang senyum ini mungkin, aku kayaknya kayak Petrus nih. Tapi jangan Petrus yang belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kita mau bangkit seperti Petrus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dulunya berani asal-asalan. Pada saat Yesus memberitakan tentang kematiannya, tiba-tiba Petrus dengan keaktifannya, ya kan, dia langsung ditariknya Yesus. Berani-beraninya dia narik Yesus, ya kan. Kalau pas nggak apa-apa, ini salah, narik Yesus ke pinggir gitu. Jangan kau ngomong kayak gitu, nanti nggak ada yang mau ikut. Ya, nanti ditinggalkan sama pengikut. Tapi apa kata Yesus? Itu bukan berasal dari diri sendiri, memang Roh Allah yang menuntun Yesus untuk mengatakannya. Jadi kau salah Petrus. Ini Petrus pada saat belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Merasa bahwa aku mau bela Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik. Aduh jangan. Ya, kalau mungkin sekarang kita untuk membuat pertumbuhan. Gereja, mungkin pertumbuhan iman, pertumbuhan pertumbuhan mungkin ibadah-ibadah. Saya melakukan A, B, C. Tapi ingat, apakah itu dituntun oleh Roh? Kalau kita orang-orang yang sudah dituntun oleh Roh, kita harus melakukannya tepat seperti yang Roh menuntun. Bukan karena keinginan kita, pikiran kita, tetapi biarlah Roh Tuhan yang menuntun. Membangkitkan kita, gairah kita untuk membuat sebuah pertumbuhan. Amin. Ayat yang lain, coba tolong dibuka 1 Tesalonika 5 ayat 19. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Amin. Di sini dikatakan jangan padamkan roh. Dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita jangan padamkan roh. Padamkan roh itu gimana? Apakah membuang Roh Kudus dalam hidup kita? Orang percaya Roh Kudus tetap tinggal dalam dirinya. Tapi gimana memadamkan roh? Meremehkan karya Roh Kudus. 2 minggu yang lalu Pak Gembala bercerita tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memanifestasikan kuasanya. Roh Kudus menolong, menghibur, menuntun. Tapi kita meremehkan. Kita menganggap kekuatan diri kita lebih kuat daripada roh yang menuntun kita. Kita merasa bahwa cara kita lebih baik daripada Roh Kudus. Ini namanya memadamkan roh. Roh Tuhan itu akan tetap tinggal kepada orang percaya. Tapi masalahnya, orang-orang percaya, apakah dia terus memakai roh Tuhan, memaksimalkan roh Tuhan dalam dirinya, atau justru dagingnya yang lebih dimaksimalkan. Makanya waktu bekerja sampai keringetan, sampai berpeluh, capek, kerja banting tulang, toh begini-begini saja ternyata. Itu karena kekuatan sendiri. Pada saat
kutuk itu menguasai, ada di tengah-tengah manusia. Itu kayak gitu ciri-cirinya, ya kan? Mencari nafkah, bekerja dengan berpeluh. Tapi anak-anak Tuhan bukan bekerja dengan berpeluh. Dia punya kasih karunia, dia punya kuasa saat bekerja, bahkan saat tidur pun Tuhan memberkati. Artinya Tuhan itu memberkati orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mengaktifkan atau memaksimalkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Lihat, pakai kuasamu, pakai kuasa yang Tuhan berikan untuk kita terus dikuasai oleh Tuhan. Kemudian kita bangkit, membangkitkan orang-orang di sekeliling kita. Iman mereka, orang-orang di sekitar kita bangkit. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang ada pada kita. Amin. Dan yang berikutnya, kuasa Tuhan itu berguna untuk membuat kita berani memberitakan Injil. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya seperti kamu bahwa telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ini adalah Paulus, anak Tuhan, hamba Tuhan yang juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memiliki, beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Dulunya dia berani untuk menghabisi anak-anak Tuhan. Saat dia ketemu dengan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka dia akhirnya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita semua yang ada di tempat ini, tanda kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kita berani memberitakan Injil. Enggak malu-malu. Yuk, ada ayatnya di sini. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Banyak ayat yang kita mau lihat. Ini ayat terakhir ini. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Oke, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Jadi Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi kuasa untuk keberanian. Dan kuasa keberanian itu satu tujuannya, untuk memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran seperti Petrus tadi. Pada saat orang pada mengejek tentang karunia-karunia Roh Kudus, maka Petrus bangkit, bangun. Dan berdiri dan berseru. Itu bukan orang-orang yang mabuk. Itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak ada ketakutan. Berani untuk menyatakan kebenaran. Takut aku. Kenapa? Nanti aku dikucilkan. Nanti gak punya teman. Nanti pekerjaan saya jadi terancam. Ingat. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada roh ketakutan. Berani untuk menyatakan sebuah kebenaran Kristus. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan ada ketakutan, tapi kita berani memberitakan kasih Kristus. Dan dikatakan di situ, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang anak-anak muda dalam pergaulannya dengan teman-temannya, jangan malu. Amin. Yang anak-anak muda mana? Coba angkat tangan dulu dong. Wah, termasuk Bu Gembala juga muda. Iya, amin. Pak Akwang juga. Jangan malu, amin. Ya, oke.
Yang kita juga ibu-ibu, wah nanti teman pergaulanku jadi berkurang karena cerita firman melulu. Ya kan? Tadinya kita mau cerita tentang arisan, tentang tetangga kanan kiri, depan belakang gitu, kayak doa syafaat. Semuanya diceritakan. Kalau doa syafaat bingung, aduh mau doain apa ya. Tapi waktu menceritakan, wah semua tetangga kanan kiri, bahkan semua dalam isi rumah tetangga kita bisa tahu loh. Ya kan? Ya jangan. Itu bukan bersaksi, ya. Nah, tapi kita harus bersaksi, jangan malu. Amin. Bapak-bapak juga sebagai imam dalam pekerjaan tetap berjalan dalam kebenaran, bersaksi tentang Tuhan. Dan dikatakan jangan malu karena aku. Ini karena Paulus ini karena memberitakan Injil, makanya dia dipenjara. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang ada di saat Paulus ada di Filipi, ya, jemaat Tuhan di Filipi itu merasa mungkin ya yang memberitakan firman aja itu pernah dipenjara. Tapi dipenjara bukan karena nipu, bukan karena merampok, melakukan kejahatan, tapi karena memberitakan Injil. Jadi jangan malu. Kalau punya teman yang sudah bertobat, jangan malu. Ini udah bertobat. Ya, karena kita menjadi saksi Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah ini bicara tentang Roh Kudus, kuasa yang kita punya. Mari kita bangkit berdiri. Jadi